Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mulfi Rahman dari kelas 04 SHKP 004. Ini adalah video kedua saya dalam mata kuliah perilaku organisasional. Dan dalam kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang materi konsep motivasi. Definisi motivasi. Menurut arti katanya sendiri, motivasi atau motivation berarti pemberian motif, penimbulan motif, atau hal yang menimbulkan dorongan, atau dapat pula diartikan sebagai faktor yang mendorong orang untuk bertindak dengan cara tertentu. Sedangkan Hasibuan mengartikan motivasi adalah pemberian daya penggerak yang menciptakan kegairahan kerja seseorang agar mau bekerja sama, bekerja efektif, dan terintegrasi dengan segala upayanya untuk mencapai kepuasan. Selanjutnya teori-teori motivasi. 1. Teori isi. Teori ini ingin melihat faktor-faktor dalam seseorang yang menyebabkan ia berperilaku tertentu dan kebutuhan apa yang ingin dipenuhi seseorang. Kenapa seseorang terdorong untuk berperilaku tertentu? Kebutuhan tersebut ingin dipenuhi dan hal ini menyebabkan seseorang berperilaku tertentu. 2. Teori proses. Teori proses berusaha mencari jawaban bagaimana suatu motivasi. Motivasi timbul karena adanya kebutuhan atau need. Kemudian ada harapan, ekspektasi, terhadap kemungkinan memperoleh balasan, reward, yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Yang ketiga ada teori reinforcement. Teori ini menyatakan bahwa jika suatu perilaku akan diberi balasan yang menyenangkan atau rewarding, maka perilaku tersebut akan diulangi lagi di masa mendatang. Sebaliknya, jika suatu perilaku diberi hukuman, maka perilaku tersebut tidak akan diulangi lagi di masa yang akan datang. Macam-macam motivasi. 1. Intrinsik. Menurut Handoko, motivasi intrinsik yaitu motivasi yang berfungsi tanpa adanya rangsangan dari luar. Dalam diri individu sudah ada suatu dorongan untuk melakukan tindakan. Adapun faktor yang berkaitan dengan intrinsik menurut Hick dan Goulet adalah A. Kepentingan yang khusus bagi seseorang, menghendaki dan menginginkan merupakan hal yang unik baginya. Yang B. Kepentingan, keinginan, dan hasrat seseorang juga karena untuk kesemuanya ditentukan oleh faktor yang membentuk kepribadiannya, penampilan biologis, psikologis, dan psikologisnya. Yang kedua, ekstrinsik. Menurut Monks dan Knorrs, motivasi ekstrinsik adalah dorongan terhadap perilaku seseorang yang ada di luar perbuatan yang dilakukannya. Dalam hal ini, motivasi ekstrinsik dapat berubah menjadi motivasi intrinsik, yaitu pada saat siswa menyadari pentingnya belajar dan ia belajar sungguh-sungguh tanpa disuruh oleh orang lain. McClellan dalam Zarkashi mengungkapkan karakteristik orang yang memiliki motivasi berprestasi tinggi berupa 1. Memilih untuk menghindari tujuan prestasi yang mudah dan sulit. Mereka sebenarnya memilih tujuan yang moderat, yang mereka pikir akan mampu mereka raih. Yang kedua, memilih umpan balik langsung dan dapat diandalkan mengenai bagaimana mereka berprestasi. 3. Menyukai tanggung jawab pemecahan masalah. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi. Stoner dan Freeman berpendapat bahwa terdapat 3 faktor yang mempengaruhi motivasi dalam organisasi, yaitu 1. Karakteristik individu, yaitu minat, sikap, dan kebutuhan yang dibawa seseorang dalam situasi kerja. Yang kedua, karakteristik pekerjaan, yaitu sifat dari tugas karyawan yang meliputi jumlah tanggung jawab, macam tugas, dan tingkat kepuasan yang karyawan peroleh dari karakteristik pekerjaan itu sendiri. Yang ketiga, karakteristik situasi kerja, yaitu faktor-faktor dalam lingkungan kerja dan tindakan organisasi. Faktor yang ketiga ini terdiri dari kebijakan personalia, sistem balas jasa atau sistem imbalan, kultur organisasi seperti norma, nilai, dan keyakinan, dan yang terakhir lingkungan kerja terdekat, meliputi sikap dan tindakan kerja dari penyelia, serta iklim yang mereka ciptakan. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.